Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang saya rasa ini mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya. Yang mana di sini masih akan membahas tentang barang kiriman teman-teman yang masih tertahan di gudang bea cukai. Yang mana di sini bertemakan seperti ini. Agar barang kiriman PMI bebas bea masuk, begini yang harus dilakukan. Nah, nggak tahu ini isi beritanya seperti apa lagi. Namun yang intinya moga saja nanti dengan adanya berita-berita seperti ini setidaknya bisa menambah wawasan untuk teman-teman agar lebih tahu ya seperti apa proses yaitu pemrosesan barang teman-teman yang dikelola oleh bea cukai dan instansi tertentu. Yang mana di sini kronologinya. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah silahkan tekan dulu ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Karena kenapa? Karena dengan tekan tombol merah teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Suara TKI. Jadi untuk teman-teman yang belum tekan tombol merah, tekan dulu ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Dirjen Bea Cukai atau DJBC mengingatkan bahwa fasilitas kepabean atas impor barang kiriman para pekerja migran Indonesia atau PMI dapat diberikan sepanjang PMI telah terdaftar pada instansi pemerintah. Dan teman-teman sudah lihat ya di konten-konten sebelumnya bahwa yang terdaftar di BPTMI antara 100 orang itu paling hanya 10-20 yang terdaftar di kepemerintahan atau di BPTMI. Jadi untuk teman-teman tolong dengarkan baik-baik ya. Direktur Teknisi Kepabean DJBC, Fajar Doni Tazadi mengatakan fasilitas kepabean ini hanya diberikan kepada PMI yang tercatat pada Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BPTMI dan Kementerian Luar Negeri. Nah, itu dia jadi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh DJBC ya, atau mungkin dari pihak bea cukai. Dan yang dikasih yaitu bonus sampai 1.500 US dollar, yang mana di sini teman-teman harus terdaftar di BPTMI. Makanya kemarin sampai jadi masalah ya, yang katanya dari pihak titipan yaitu belum mengirimkan dokumen-dokumen teman-teman ya. Sebab kenapa dokumen tersebut harus dirubah karena banyak sekali teman-teman yang belum terdaftar di BPTMI. Makanya di sini untuk teman-teman dengarkan baik-baik ya. Persyaratan ini penting agar PMI mengecek statusnya pada Sisko BPTMI dan portal Peduli WNI Kemenlu. Kalau tidak tercatat, tidak bisa memanfaatkan fasilitas kepabean PMK 141/2003. Fajar menuturkan PMI yang belum tercatat pada Sisko BPTMI perlu segera mendaftar ke portal, yaitu di sini websitenya. Jadi nanti untuk website saya akan taruh di link deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal klik saja, biasanya di bawah video ya sebelum teman-teman itu komen. Nanti akan ada linknya. Nanti kalian silahkan klik saja dan di situ bisa mengecek apakah teman-teman itu terdaftar di BPTMI atau tidak ya. Dan apabila juga tidak terdaftar, di situ ada formulir yang untuk teman-teman itu bisa terdaftar ya. Yang mana di sini dituliskan http://peduliwni.kemenlu.go.id yang dikelola Kemenlu. Sebab status PMI pada kedua sistem tersebut bakal diteliti oleh DJBC sebelum diberikan fasilitas kepabean. Nah, jadi nanti untuk link saya akan taruhkan di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan diklik saja. Di situ bisa melihat status teman-teman apakah sudah terdaftar atau belum. Dan juga bisa untuk sekalian mendaftar ya. Pasal 9 PMK 141/2023 mengatur barang kiriman PMI dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah penyelenggara Post Consignment Note atau CN ke kantor pabean. Nanti, CN tersebut akan dilakukan penelitian melalui pencocokan data dan sistem memiliki BPTMI dan Kemenlu. Di sisi lain, perusahaan jasa titipan atau PJT dan Pos Indonesia wajib menyampaikan bukti kerja sama dengan ekspedisi di luar negeri paling lambat 1 bulan. Lalu,
PJT dan Pos Indonesia harus memastikan bahwa barang kiriman yang diproses benar memiliki PMI yang tercatat di BP2MI atau portal peduli WNI Kemenlu setelahnya. PJT dan Pos Indonesia harus menyampaikan CN dengan uraian barang secara lengkap. Nah, jadi biasanya untuk teman-teman seumpama mau ngisi barang ya, mau ngirim otomatis di situ akan ada formulir. Jadi mungkin di dalamnya itu seperti barang elektronik ada berapa, terus jenisnya apa aja, terus mungkin dari baju, bahan tekstil apa aja ya, dan mungkin dari alat rumah tangga itu apa aja. Jadi nanti harus ditulis secara detail ya. Dan apabila tidak tulis seperti itu nanti kemungkinan akan bermasalah ya teman-teman. Agar ketentuan fasilitas kepabean atas barang kiriman PMI berjalan lancar, BP2MI diminta untuk menyampaikan data PMI pada Sisko BP2MI ke portal peduli WNI Kemenlu. Kemenlu juga perlu menyediakan data PMI untuk pertukaran data dengan DJBC. Melalui PMK 141/2023, pemerintah memberikan fasilitas kepabean atas impor barang kiriman, yaitu barang kiriman PMI dengan nilai pabean paling banyak VOB, yaitu $500. Fasilitas itu meliputi pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan PNBM, serta tidak dipungut PPh pasal 22 impor. Nah, jadi apabila teman-teman sudah terdaftar dan mengikuti aturan 141/2023, di sini akan yaitu seperti di sini dituliskan PMI dengan nilai pabean paling banyak VOB $500. Fasilitas itu meliputi pabean bea masuk, tidak dipungut PPN, PPNBM, serta tidak dipungut PPh pasal 22 impor. Jadi di sini akan dibebaskan dari pajak bea masuk ya, dan mungkin biasanya seumpama baju mungkin harusnya 5 atau 10 ya, yang mungkin separuhnya akan kena pajak, namun di sini dituliskan tidak akan dikenakan pajak tersebut. Namun juga di situ tertakluk pada aturan-aturan berikutnya ya teman-teman. Fasilitas itu berlaku dengan ketentuan pengiriman barang dilakukan maksimal 3 kali dalam 1 tahun untuk pekerja yang terdaftar pada BP2MI, serta maksimal 1 kali untuk pekerja selain terdaftar pada BP2MI. Nah, jadi di sini dituliskan bahwa untuk yang terdaftar di BP2MI itu akan mendapat kelonggaran selama 3 kali pengiriman. Namun untuk yang tidak terdaftar, jadi yang tidak terdaftar bukan berarti swasta atau ilegal ya guys. Jadi maksudnya seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu terdaftar di kepemerintahan atau di BP2MI. Makanya nanti saya akan taruh link deskripsi yang untuk teman-teman mengecek ya status teman-teman apakah terdaftar di BP2MI atau belum atau tidak. Dan di situ kemungkinan sudah pun dikasih formulir atau mungkin ruang untuk teman-teman bisa mendaftar ya. Karena saya juga belum ngecek sih, karena saya sudah di Indonesia, jadi saya rasa saya tidak bisa lagi ya untuk mengeceknya. Jadi untuk teman-teman silahkan lihat di link deskripsi ya, di kolom deskripsi. Di situ saya akan taruhkan linknya dan teman-teman bisa diklik dan di situ bisa mengecek ya status kalian itu apakah terdaftar atau tidak. Dan apabila tidak terdaftar, teman-teman hanya bisa mengirim 1 kali dalam 1 tahun yang akan mendapatkan yaitu $500. Namun apabila teman-teman sudah terdaftar di BP2MI atau kepemerintahan, itu akan mendapatkan $1.500. Karena dalam setiap pengiriman itu yaitu mendapatkan keringanan $500 ya. Jadi itu lumayan, dan bedanya pun sampai $1.000 ya teman-teman. Jadi apa salahnya untuk teman-teman coba mengecek data diri kalian di BP2MI, yaitu di link yang saya akan taruh di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal diklik saja apakah sudah terdaftar atau belum. Dan seperti biasanya teman-teman, kalaupun mungkin ada ya dari segi sekian banyaknya berita yang saya sampaikan, karena saya pun berita mendapatkan dari beberapa sumber ya, tidak asal jepret dan tidak asal ngomong.
Karena seperti mana bahwa sekarang emang sedang trending sekali ya masalah pengiriman barang. Karena disitu pun emang dari pemerintah kita yang seolah-olah sengaja ya, seolah-olah mempersulit dan membuat peraturan-peraturan yang hanya akan membingungkan khususnya kita para PMI. Sudah melihat video ini, jangan cuma melihat dan jangan cuma nge-like saja ya, di-share. Jadi agar teman-teman yang tidak tahu, agar sama-sama tahu ya. Jadi untuk teman-teman, semangat terus dan jaya.